Saat ini, pada tanggal 31 Desember tahun 2014, terlihat seorang gadis cantik memiliki nama asli Adeline Bowman. Ia bertemu seorang pemuda untuk membuat KTP dan paspor palsunya dengan nama samaran Jennifer Larson, atau bisa dipanggil Jenny, dengan usia 29 tahun. Ia selalu tinggal berpindah-pindah tempat dengan anjing kesayangannya yang ia panggil Reese. Pertanyaannya, apa alasan seorang gadis secantik ini berani nekat membuat KTP dan paspor palsunya dan memilih hidup berpindah-pindah? Di California, sebuah tempat Jenny bekerja, yaitu Arsip Nasional. Ia diminta rekan kerjanya untuk memindahkan arsip berita yang sudah dijadikan kumpulan video digital. Jenny membuka dokumentasi berita video pada tahun 1906. Terlihat dokumentasi jalanan California dan juga tragedi gempa bumi di San Francisco. Kemudian lanjut ke berita pada 1908. Dihebohkan seorang bayi pertama lahir tepat di tahun baru, yaitu tanggal 1 Januari jam 12.01. Dan ia diberi nama Adeline Bowman. Kemudian pada tahun 1929, Adeline di usia dewasanya ia bertemu insinyur muda. Setelah 87 hari berikutnya, Adeline menikah dengan pria tersebut yang bernama James. 3 tahun kemudian, Adeline melahirkan seorang anak bayi perempuan dengan nama Fleming. Pada tanggal 17 Februari 1937, Adeline tepat di usia 29 tahun. Telah terjadi tragedi pembangunan jembatan yang menewaskan 8 pekerja dan 2 orang insinyur. Salah satu korban tersebut adalah suaminya. 10 bulan kemudian setelah kematian suaminya, Adeline menuju utara untuk mengunjungi anaknya yang saat ini tinggal bersama orang tuanya, di mana saat itu anaknya sudah berusia 5 tahun. Dalam perjalanan California, tiba-tiba hujan salju turun hingga membuat Adeline kesusahan melihat jalan yang gelap, dan ia pun menabrak pembatas jembatan hingga terjatuh ke kali. Dengan jatuhnya Adeline di air yang dingin hingga tubuhnya mengalami hipoksia. Seketika itu juga menghentikan pernapasannya dan memperlambat detak jantungnya. Dan 2 menit tubuhnya turun 30 derajat Celcius. Jantungnya berhenti berdetak. Tapi tak lama, semburan kilat petir menghantam mobilnya. Kilat tersebut memiliki muatan 500 juta volt listrik dan menghasilkan 60.000 ampere arus listrik. Fenomena ini menjadikan 3 dampak. Pertama, kejutan tersebut akan menghidupkan kembali jantung Adeline. Kedua, dia keluar dari keadaan hipoksia dan membuatnya bisa bernafas kembali. Ketiga, berdasarkan prinsip Polehman mengenai penempatan elektron di DNA yang akan ditemukan tahun 2035 kelak, Adeline Bowman akan memiliki tubuh yang kebal dari kerusakan perkembangan zaman dan tidak akan bisa menua, dan tubuhnya akan terjebak di usianya saat ini, yaitu 29 tahun. Berapa tahun kemudian, ketika anak Adeline sudah beranjak dewasa, di saat mereka sedang berjalan, ia bertemu teman sebayanya. Ia mengaku kalau yang terjadi pada penampilannya saat ini berkat olahraga dan pola makan yang sehat. Tapi beberapa minggu kemudian ia segera harus mengambil keputusan ketika di usianya 45 tahun. Ia ditilang karena pelanggaran kecil, tapi seorang polisi tidak mempercayainya. Adeline memilih bergegas pindah ke San Francisco, tapi tak lama kemudian ia ditemui oleh FBI. Tapi dengan kesempatannya ia dapat bergegas kabur. Kali ini Adeline terpaksa harus mengambil keputusan untuk berpisah dengan anaknya. Ia mengatakan dia akan mengubah identitasnya. Ketika nanti harus bertemu kembali, ia meminta anaknya untuk mengakui dirinya ke orang lain sebagai teman. Untuk menjaga keselamatan ia dan putrinya, ia bersumpah selama 10 tahun ia akan mengubah nama, alamat, identitas, dan tak akan pernah menceritakan kisahnya pada siapapun. Kembali Adeline Bowman, saat ini di tahun 2014, sepulang dari tempat kerjanya, ia pulang ke rumahnya. Ia mendapatkan telepon dari temannya mengajaknya ke acara musiknya sekaligus penyambutan tahun baru, yaitu di Grand Hotel. Adeline pun mengiyakannya. Sampailah ia di Grand Hotel, Adeline bertemu temannya saat ini tunanetra. Di saat berbincang ringan bersama temannya, Adeline terpesona dengan sosok pria di seberangnya, begitu juga pria tersebut. Tapi itu berubah ketika terlihat seorang gadis menemui pria itu. Ketika pulang di dalam lift, siapa sangka pria itu mendatangi Adeline. Ia mengenalkan dirinya dengan nama Alice dan Adeline mengenalkan dirinya dengan nama Jenny. Setelah keluar di depan hotel, Adeline mengatakan kenapa Alice meninggalkan kekasihnya di atas demi menemani dirinya keluar hotel. Alice hanya tertawa menjelaskan kalau itu adalah temannya, tapi Adeline mengabaikannya dan bergegas pergi. Di dalam resto,
Adeline bertemu anaknya Fleming yang saat ini sudah tampak jauh lebih tua darinya. Anaknya datang untuk mengucapkan tahun baru sekaligus ulang tahunnya. Nah, di sini Adeline prihatin dengan kondisi anaknya yang sudah semakin menua dan ia mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya. Tapi Fleming menolak karena ia takut mengganggu identitas ibunya. Di tempat kerja Adeline, ia kaget di depan pintu ruang kerjanya ada sosok Alice. Alice datang sebagai donatur warisan budaya. Alice langsung segera mendatangi Adeline. Katanya ia akan mengambil donatur buku dari tempat lain. Tapi Adeline harus sebagai perwakilan dari arsip nasionalnya. Sementara Adeline menolak karena ia takut dipoto jika harus melakukannya. Alice tetap kekeh merayunya dengan hal lain. Jika tidak mau, lebih baik batal saja. Atau pilihan kedua, Adeline bersedia harus jalan bersama Alice besok pagi. Dengan berat hati, ia pun menyetujuinya. Di dalam goa, di tempat bekas penambangan emas, Alice mengajak Adeline untuk melihat penemuannya, yaitu sebuah kapal di dalam goa. Alice menanyakan bagaimana tentangmu, Adeline. Ia mengatakan tak ada yang spesial pada dirinya karena ia hanya tinggal bersama anjingnya. Kencan berikutnya di rumah Alice. Adeline datang ke rumah Alice untuk makan malam bersama. Sambil makan dengan diiringi musik jazz, Alice menceritakan tentang kedua orang tuanya. Dia kagum dengan ayahnya yang selalu memikirkan bintang. Dia seorang astronom dan ia baru pensiun bekerja dari Stanford. Ayahnya berpikir tahun 1981 komet akan jatuh ke bumi pada musim dingin. Namun itu tidak terjadi. Di depan jendela sambil melihat aki-aki dan nenek-nenek berdansa, Alice ingin tahu tentang Adeline lebih dalam. Adeline menjawab lebih baik untuk tidak mengetahui tentang dirinya. Keesokan paginya di atas ranjang, Adeline ingin bergegas pergi pulang. Di dalam taksi, ia tersenyum dengan kejadian apa yang baru ia rasakan. Di lampu merah di pinggiran taman, ia melihat kursi kosong. Ia teringat kalau dulu ia pernah berkencan dengan seorang pria dan ingin menemuinya di bangku taman tersebut. Tapi itu tidak terjadi setelah ia melihat kotak cincin di genggaman pria tersebut. Dan Adeline memilih meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah sampai di tempat tinggalnya, Adeline kaget karena melihat Rhys tergeletak tak berdaya. Di tempat dokter hewan, dokter mengatakan kalau Rhys telah mengalami gagal ginjal. Itu telah berdampak banyak kerusakan pada tubuhnya. Tak ada peluang untuk kesembuhannya. Lebih baik merelakan dengan suntik. Adeline menanyakan bagaimana Alice bisa tahu alamatnya. Tapi Alice menjawab dari perpustakaan. Adeline tampak kesal mengatakan hubungan ini tak akan bisa dilanjutkan dan ia akan segera memilih pindah. Alice dengan kebingungannya tanpa kata memilih menghargai keputusan Adeline. Di rumah Fleming anaknya, Adeline tampak sedih karena melihat foto-foto kehidupan Fleming bersama keluarganya. Fleming menanyakan, kenapa ibunya tampak murung tak seperti biasanya. Adeline hanya menjawab kalau ia sudah lelah harus lari dan berbohong dari orang yang baik. Maka berhentilah, sudah seharusnya ibu berhenti bersembunyi dari kesendirian, jawab Fleming. Adeline menceritakan kalau ia telah menemukan seseorang dan berusaha menjalaninya. Tapi setelah itu, ia meninggalkannya. Fleming yang shock meminta ibunya untuk menemui kembali pria tersebut dan meminta maaf. Di usia Fleming yang semakin tua, ia hanya takut melihat ibunya selalu dalam kesendirian. Ia memohon minimal lakukanlah itu demi dirinya. Kini scene beralih di gudang mobil. Setelah Adeline meminta maaf, ia mengajak Alice ke tempatnya sebagai penembus kesalahan besarnya. Sambil menjelaskan kalau tempat ini sebelumnya adalah bioskop spektakuler yang akan mengejutkan Alice. Sambil menikmati wine, Alice mengajak Adeline ke rumah orang tuanya yang saat ini akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-40 tahun. Sampailah mereka di rumah orang tua Alice. Mereka datang bersama adik wanitanya Alice yang sebelumnya mereka temui di jalan. Alice sambil mengenalkan Adeline sebagai pacarnya pada ibunya. Ketika ayah Alice datang, Alice mengenalkan kalau itu ayahnya yang bernama William. Seketika itu juga ayahnya shock sambil berucap Adeline. Begitu juga Adeline tampak berlinang dari matanya. Tapi ia menyangkal dan mengatakan kalau dirinya adalah Jenny. William dan Adeline, masing-masing keduanya flashback ke masa remaja William. Dulu, Adeline pertama kalinya bertemu dengan William di saat Adeline tengah mengalami mobilnya yang mogok di pertengahan sawah. Namun William datang menolongnya. Di perkenalan ini, Adeline telah melanggar sumpahnya. Ia mengenalkan dirinya dengan nama aslinya dengan panggilan Della. Adeline Bowman.
5 minggu berlalu membuat hubungan mereka semakin dekat, di mana William hampir berhenti dengan kuliah kedokterannya karena bosan, tapi Adeline menyemangatinya. Hingga sekarang membuat William mengetahui tentang astronomi dan fisika. Tapi semuanya berakhir seketika William mengajak Adeline bertemu di taman dengan niat melamar, tapi sayang, Adeline tak menepati janjinya. Di ruangan tamu, mereka melakukan rutinitas bersama dalam memainkan sebuah game pertanyaan tentang pengetahuan dunia. Tapi Adeline dapat menjawab semua pertanyaan, hingga Kiki, adiknya Alice, mengatakan, jika ayahnya bisa kalah, mungkin Della akan muncul. Adeline yang bingung, Alice menjelaskan, iya, itu tentang komet yang pernah aku ceritakan padamu. Ayah menemukan komet pertamanya dengan menamakannya Della C1981. Adeline mendadak tidak fokus dengan mata yang berlinang. Keesokan paginya, Adeline bertemu William. Ia menanyakan kemana Alice dan lainnya. William mengatakan kalau Alice lari pagi sedang lainnya pergi untuk berbelanja. William mengatakan kalau ada serangga di kepala Adeline. Ketika ia ingin membuangnya, tapi ia malah shock dengan luka yang ada di tangan Adeline. Setelah selesai, William dengan kebingungannya langsung bergegas ke gudangnya. Ia sambil mengingat ketika ia bersama Adeline, di mana ketika itu Adeline pernah terluka di tangannya dan William mengobatinya dengan menjahitnya. Hingga di dalam gudang, William menemukan fotonya bersama Adeline. Di sini segala kebingungan terjawab sudah dan ia langsung bergegas mendatangi Adeline. Ia langsung mengatakan kalau ia tahu siapa Jenny dan kau adalah Adeline yang sebenarnya, sambil menggenggam tangannya kalau bekas luka adalah buktinya dan aku yang mengobatinya. Adeline yang tak bisa menghindar sambil mengatakan, maaf William, aku terpaksa berbohong kalau diriku dulunya adalah manusia normal pada umumnya hingga sesuatu terjadi padaku dan membuat usiaku berhenti di 29 tahun. William mengatakan, jadi itu alasannya kau menghilang. Kau takut keanehan tubuhmu diketahui orang lain dan menjadi percobaan para ilmuwan. Adeline mengatakan, iya, maaf kalau aku tak bisa menceritakannya. William memohon untuk tidak menghindar dari anaknya Alice dan jangan menghilang dari kenyataan lagi. Selama ini kau hidup tapi kau tak punya kehidupan untuk dirimu sendiri. Tapi Adeline langsung bergegas ke rumahnya dan mengemasi barangnya sambil menuliskan pesan untuk Alice. Di dalam mobil, William tetap memohon untuk tidak pergi lagi karena semua demi anaknya Alice dan juga Adeline. Tapi Adeline tak menghiraukannya dan pergi. Alice yang keluar dari kamar mandi kaget dengan pesan Adeline dengan mengatakan kalau ia tak bisa melanjutkan hubungannya lagi. Ketika ia menemui ayahnya, William mengatakan kalau Adeline tak akan pernah kembali karena Adeline tak akan mampu kembali dari kenyataan. Alice yang ingin langsung mengejar Adeline, William menanyakan anaknya dengan tegas, seberapa cinta Alice pada Jenny? Alice yang bingung, tapi William mengatakan itu hal yang sederhana. Karena baginya, ia takut Alice tidak bisa menerima kenyataan tentang Jenny. Alice menjawab kalau Jenny sangat berarti untuknya. Tanpa Jenny, dunia tidak ada artinya. Dan William pun memberikan kunci mobilnya. Di perjalanan, Adeline dengan sesak tangisnya karena ia merasa lelah harus lari dari kenyataan. Dan selalu pergi dari orang yang ia cintai. Hingga ia berhenti di pinggir jalan. Ia mencoba menelpon anaknya yang paling tahu tentang hidupnya saat ini. Ia mengatakan kalau dia akan berusaha melakukan seperti apa yang anaknya harapkan. Ketika ia memutar setir mobilnya untuk berbalik arah dengan pikiran kacau berantakan, tiba-tiba hantaman terancam sekarat. Di tahap akhir, tubuh akan bernapas 1 atau 2 kali dalam setiap menit. Korban dalam keadaan mati suri. Pada jam 8 malam, tubuh Adeline turun 30 derajat Celcius, jantungnya berhenti berdetak. Mengenalkan pada anaknya kalau pria ini adalah Alice yang ia ceritakan sebelumnya. Fleming yang kaget dengan kebiasaan lamanya, ia langsung mengatakan kalau namanya adalah Fleming, yaitu nenek dari Jenny. Tapi melihat reaksi semuanya, Fleming semakin bingung. Tapi Adeline mengatakan kalau Alice telah tahu semuanya. 1 tahun kemudian menuju akhir 2014 di dalam rumah. Setelah bertahun-tahun lamanya, kini Fleming bisa berkumpul bersama, begitu juga dengan Alice. Sekarang mereka tampak hidup normal seperti keluarga pada umumnya. Di depan cermin, Adeline melihat kejanggalan tak seperti biasanya pada tubuhnya. Ia melihat ada uban di salah satu rambutnya. Kembali dinarasikan, ketika jantung Adeline dikejutkan defibrilator, kelenturan dari struktur gennya telah kembali normal, yang membuat tubuhnya kembali proses penuaan secara alami. Film ini pun berakhir.
Jika ada kesan dan pesan, boleh kalian komen di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time.